Setiap orang punya fight-nya sendiri-sendiri. Berat atau tidaknya itu tergantung mental posisi world view dia terhadap apa yang dihadapi itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata TV, berjumpa lagi di program Mental Talk atau Meet Talk di Ramadan tahun ini. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang kita nanti kehadirannya, Mas Sabrang Damar Panuluh. Matur nuwun, terima kasih. Gimana Mas Sabrang, sehat? Ya, insya Allah sehatnya, warasnya itu perlu dipertanyakan lagi. Jadi gini, Mas Sabrang, ini adalah acara yang membahas tentang mental talk ya, tentang kesehatan mental. Tapi memang di beberapa sesi kita menghadirkan psikolog untuk melihat permasalahan mental, kesehatan mental ini dari sisi psikologi. Tapi kemudian kita juga mau memperluas cakrawala dengan melihat bahwa kesehatan mental itu permasalahan yang melibatkan banyak faktor gitu kan. Bukan hanya faktor psikologis, tapi juga ada faktor mungkin bagaimana cara orang berpikir, cara orang merasionalisasi masalah, cara budaya kemudian membentuk individu, itu juga kan sedikit banyak pasti mempengaruhi bagaimana kemudian setiap individu mengelola kesehatan mentalnya. Nah, kita akan bicara terkait hal-hal tersebut, Mas Sabrang. Siap. Pertanyaan pertama, saya dengar Leto sudah merilis lagu terbaru, Mas. Iya kayaknya, Mas. Iya, sepertinya gitu sekitar 2 mingguan yang lalu. Sebening Senja, Mas. Ya, betul. Itu tentang apa, Mas? Yang paling banyak ditanyakan orang adalah ketika kenapa senja kok bening? Senja kan buram. Betul. Ini mari kita sambungkan itu sama mental health. Mental health itu salah satu aspek dari mental model. Karena semua orang pasti punya mental model, dia sadari atau tidak. Nah, ini ketika orang ngomong dengan menyalahkan bahwa senja seharusnya tidak bening, itu artinya dalam mental model dirinya dia tidak punya space untuk melihat kemungkinan lain terhadap pemaknaan sebuah senja, kan gitu. Padahal bisa dimaknai macam-macam. Betul. Dan nggak harus benar salah, ini pemaknaan orang kok. Nah, kalau kebetulan di lagu itu ya argumentasinya sederhana. Kalau kita menganalogikan hidup sebagai terang dari pagi, lahir dan meninggal ketika sudah gelap, artinya senja itu posisi dia sudah matang, sudah dewasa, dan seharusnya ketika dia sudah matang memandang dunia itu lebih bening, lebih jernih. Dia tahu apa yang penting, apa yang tidak, apa yang bikin mental health atau yang tidak. Karena kalau misalnya paling gampang, banyak itu penelitiannya. Ketika pertanyaan ditanyain pada orang sakit yang mau meninggal atau udah tua, ditanyain kalau kamu mau menjalankan hidupmu berbeda gimana? Aku kan lebih menghargai berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara. Nggak ada yang harapanku duitku lebih banyak, nggak ada yang kayak gitu. Ya, betul. Artinya ketika sudah tua, sudah jernih memandang apa sih yang penting di hidup, kayak gitu. Jadi Sebening Senja itu cerita tentang itu, pengalaman bahwa ya hidup ini manis, tapi ketika sudah senja, kamu mulai mengerti bahwa ini hidup ini serpian surga yang kamu tidak paham sepanjang perjalanan hidupmu. Betapapun beratnya ya, dari awal sampai akhir, masa yang dilalui tetap kalau punya kearifan di senja itu akan bening. Ya, karena itu tadi, lagi-lagi mental model. Berat, itu tergantung pada mental model orang, kan gitu. Yang absolut itu pain. Pain itu absolut, nggak bisa diperdebatkan. Sakit pain apa bahasa Indonesianya? Sakit, rasa sakit itu tidak bisa diperdebatkan. Disilet itu berat, sakit. Tapi kalau berat tidak berat itu konseptual. Konseptual. Contoh paling sederhana.
mancing, berangkat mancing malam-malam jam 1 malam dengan resiko pulang nggak dapat apa-apa dan dimarahin istri, itu sesuatu yang berat itu. Ya. Tapi dilakukan dengan senang hati dan diulang-ulang terus kok sama para pecinta mancing kan gitu. Nah. Naik gunung beratnya kayak gitu, bawa macam-macam, makan nggak enak, di apa? Digigitin nyamuk, dingin, ada resiko macam-macam. Emang mau bikin rumah, endingnya juga balik turun lagi kok. Berat yang dibikin sendiri. Tapi itu nggak berat untuk para pelaku yang memang menyenangkan. Artinya berat nggak berat itu relatif. Padahal orang yang naik gunung itu selalu gini mas, ada anekdotnya juga gitu. Ngapain kita ke gunung, ke atas capek-capek, di atas kedinginan, pulang turun ntar kayak karena kedinginan, pulang turun harus cepet-cepet juga. Makanya, tapi para pecinta naik gunung, itu kan udah tahu kayak gitu diulangi, artinya buat mereka itu nggak berat. Oke. Jadi perspektif berat atau tidak, itu ya setiap orang punya fight-nya sendiri-sendiri. Berat atau tidaknya itu tergantung mental posisi world view dia terhadap apa yang dihadapi, itulah mind state-nya, state of mind-nya. Oke. Mas Abrang ini banyak dikenal oleh orang sebagai orang yang punya, dalam tanda kutip ya, pemikiran yang tidak mainstream ya. Dan kadang-kadang kalau ditinjau kita lihat memang di situ justru ada critical thinking yang tersimpan atau yang ada di semua pemikiran Mas Abrang. Itu ada kaitannya nggak sih dengan pilihan Mas Abrang ketika memutuskan mengambil S1 Matematika dan Fisika? Itu bukan kausatif, itu korelatif. Satu cara pandang yang sama menghasilkan saya yang punya cara pandang seperti ini, tapi juga cara pandang itu yang menghasilkan saya untuk ngambil beberapa apa namanya, bidang studi itu. Karena bidang studi yang saya ambil semua fundamental. Matematika sebagai bahasa komunikasi, fisika sebagai dasar dari ilmu alam, psikologi sebagai dasar ilmu sosial, jembatan antara ilmu alam dan ilmu sosial kan. Psikologi artinya tiga-tiganya memang fundamen pada klasternya sendiri-sendiri. Itu berangkatnya sebenarnya kalau saya ngelihat ke dalam diri sendiri, itu berangkatnya dari kemalasan. Justru kemalasan? Dari kemalasan. Bukan ketertarikan ya? Bisa bisa diterjemahkan menjadi ketertarikan, tapi kalau ditarik lagi ke belakang, kenapa saya tertarik itu? Kan cari lebih dalam lagi. Karena saya malas kan gitu. Apa sih malasnya? Karena ada spesifik malas ini. Karena kalau saya ngomong malas, banyak orang nggak percaya juga. Melihat kebiasaan saya setiap hari. Karena malasnya tuh gini saya. Kalau kita memahami sesuatu, misalnya Anda memahami hukum, itu Anda harus update terus-menerus karena hukum berubah terus-menerus. Iya. Tapi kalau Anda memahami matematika, sekali paham sampai mati selesai, nggak akan berubah. Berubahnya sangat jarang, sangat lambat. Fisika juga seperti itu, psikologi juga relatif seperti itu. Ya karena psikologi, kalau matematika fisika aku nggak punya pengetahuan, tapi kalau psikologi kan memang landasan asumsinya memang juga dibangun dari tradisi berpikir filsafat juga, Mas. Semua belajarnya dari filsafat. Sekarang psikologi paling kan analisisnya pakai basisnya dua mazhab besarnya ya, Jungian sama Freudian paling itu mazhab besarnya. Saya mengatakan bahwa nanti akan tumbuh cabang-cabang, tapi untuk membuat pohon baru akarnya kan nggak 100 tahun sekali lah, gitu. Artinya kan panjang untuk berkembangnya. Kalau matematika udah sangat jarang itu bikin, hampir nggak mungkin lah dalam tanda petik, nggak mungkin. Ya, ini mungkin kalimat saya akan dibantah orang yang nggak paham matematika ya. Tapi saya ada argumentasinya itu kenapa. Artinya memang saya mencari sesuatu yang fundamental. Jadi ngelihat apa-apa, itu ngelihat ini permukaan yang terjadi sekarang. Atau cuman fenomena 10 tahun. Atau fenomena 100 tahun. Saya pengen mencari dasar fenomena yang berjalan sepanjang zaman. Sehingga saya tahu akarnya dan bisa melihat sesuatu yang terlihat sementara ini menjadi lebih clear. Ini hanyalah wajah baru dari fundamen yang sama kan gitu. Sama-sama orangnya wajahnya tua, dan orangnya sama, wajahnya mungkin berbeda. Makanya yang saya lihat adalah orangnya. Makanya ada kalimat gini. Waktu itu saya ada acara di mana ya? Salah satu konser lah. Saya mengatakan kalau cinta diserahkan pada mata, apa yang terjadi ketika wajah menua? Ya kan artinya untuk sesuatu yang fundamental, letakkan pada sesuatu yang fundamental. Dan menurut saya pemahaman adalah sesuatu yang fundamental. Sehingga orang mengatakan bahwa pandangan saya tadi itu tidak mainstream. Saya juga tidak dengan sengaja pengen mainstream. Ini naluriah orang fisika aja, pengen mencari yang fundamental
Males. Ngapain kita nyari ekspresi-ekspresi? Fundamennya gimana sih? Hari ini cara marahnya A, besok cara marahnya B. Fundamennya kan karena dia marah. Sebabnya apa? Kita cari sebab utamanya sehingga ekspresi marah yang berbeda tiap hari jadi nggak keluar kan. Contohnya melihat sebuah masalah adalah seperti itu. Itu termasuk critical thinking sih itu Mas. Kalau orang biasa kan males gitu, Kalau males ya cari jurusan yang nggak ada hitung-hitungannya gitu kan. Ini kok malah males tapi masuknya matematika fisika yang jelimet gitu loh. Kalau pandangan orang umum kan seperti itu Mas. Ya kalkulasinya berbeda. Kalkulasinya berbeda. Karena menurut saya ada gini. Males kan dorongan untuk tidak mau melakukan sesuatu. Tapi ada faktor lain dalam hidup yang kamu harus melakukan sesuatu. Karena manusia punya needs nih. Manusia punya kebutuhan. Artinya kamu harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhanmu. Whatever kebutuhanmu. Mau makan, minum, kayak keinginan, whatever itu kebutuhan. Artinya kamu harus melakukan sesuatu mau tidak mau. Jadinya kan aku nggak mau melakukan sesuatu, tapi aku harus melakukan sesuatu. Gimana caranya? Aku melakukan sesuatu yang sesimpel mungkin untuk bisa digunakan untuk yang harus aku lakukan rate sebanyak mungkin. Itu cuma ngomong rasio leverage aja. Input output rasio aja. Menurut saya rasio yang paling besar adalah belajar yang fundamental sehingga saya bisa masuk di bermacam bidang ilmu tinggal lebih mudah kan gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut saya mau membeberkan 3 fakta nih Mas ya. Nanti kita coba jadikan 3 fakta ini menjadi kerangka tinjauan kesehatan mental lah. Pertama terkait studi yang dikeluarkan Ipsos tahun 2024 itu studi di 31 negara yang melibatkan 31 negara. Kesimpulannya adalah 6 dari 10 orang itu merasa mengalami masalah kesehatan mental sehingga dalam satu waktu dalam hidupnya itu mengganggu aktivitasnya. Ini fakta pertama dari hasil survei. Kedua, ini kalau di dunia risk management atau di dunia manajemen change ya, itu kan ada kerangka VUCA, kerangka Bani, itu yang biasa digunakan untuk menganalisa bahwa peradaban ke depan itu semakin tidak bisa diprediksi, semakin volatile, dan akhirnya menimbulkan kecemasan bagi orang-orang karena kalau dulu orang tuh harus adaptasi perubahan time frame-nya tuh bisa 10-20 tahun gitu kan. Sekarang dia harus beradaptasi dengan perubahan yang time frame-nya cuma bahkan paling 5 bulan, 1 tahun gitu kan, semakin ketat. Sehingga memaksa orang untuk beradaptasi cepat, tapi di lain waktu mereka punya pemikiran ini apa lagi yang akan terjadi di tahun berikutnya gitu kan, atau di 6 bulan berikutnya. Ini fakta kedua. Fakta ketiganya adalah kenyataan bahwa kemajuan AI sekarang ya, atau AI ya, itu banyak tidak bisa dielaborasi oleh masyarakat umum ya. Banyak orang, ini kita mau kemana gitu kan, apa yang akan dihasilkan oleh AI di masa mendatang, apakah akan menjadi hal-hal yang membuat kita lebih baik atau lebih buruk. Tapi bukti-bukti yang paling nyata di depan mata, banyak pekerjaan akan diambil oleh AI kan. Banyak keterampilan-keterampilan yang menggunakan yang melakukan analisa sekarang juga diambil oleh AI. Nah, 3 ini menjadikan kecemasan secara kolektif. Ini asumsi ya, tapi paling tidak kalau kita membingkai seperti itu, masyarakat sekarang itu akan merasa cemas karena tidak tahu yang akan terjadi di masa depan gitu Mas. Dengan logika matematika atau logika fisika ini bisa dijelaskan nggak Mas? Saudara, gini? Oke, saya mulai dari statement tadi itu. Orang khawatir karena tidak bisa melihat masa depan. Ya. Itu sejak dunia diciptakan nggak ada manusia atau makhluk apapun yang bisa melihat masa depan. Betul. Kenapa ini jadi masalah sekarang? Oke. Dulu nggak ada masalah. Menurutmu ini masalah sekarang. Itu fakta yang terjadi setiap saat. Betul. Kalau sekarang itu jadi didefinisikan sebagai masalah, artinya masalahnya bukan di situ. Oke. Kan gitu. Itu simptom aja berarti ya?
itu bukan simptom. Ini gini, itu merefer ke yang mana ini nggak jelas. Maksudnya gini, statement itu berarti tidak valid sebagai sumber masalah, karena orang tidak bisa melihat masa depan. Saya memberikan preposisi hipotesis yang lain. Semua masalah itu muncul karena manusia tidak disiplin dengan akalnya. Oke, menarik. Itu semua penyakitnya itu datang dari akal semua. Ketidaktahuan terhadap masa depan itu yang menyiksa akalmu. Badan nggak ada yang sakit kok. Itu kekhawatiran. Betul. Seperti kesakitan sama masa lalu. Itu sudah terjadi kok, masih bisa nyakitin kamu hari ini. Masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Kalau kamu mau sakit, sakit yang hari ini. Oke. Itu disiplin of mind itu. Artinya gini, betul kamu perlu prudent dan melihat, perlu khawatir mengantisipasi masa depan. Tapi jangan menyiksamu hari ini. Tunggu waktunya kamu disiksa beneran aja, udah toh. Ngapain siksaan masa depan yang bikin nyiksa kamu sekarang? 80% 80% problem itu kita otaknya sendiri yang bikin sendiri. Tapi ini baru muncul sekarang, itu make sense karena memang sebagai society kita semakin pandai, semakin otaknya dipakai dan dianggap itu sebagai sentral dari hidup manusia adalah otak. Makanya side effect dari menggunakan akal yang pandai itu bermunculan sekarang. Saya nggak ngomong semua yang mental health itu adalah karena akalnya, tapi saya bisa ngomong majority seperti itu. Ini unbacked claim ya. Ini klaimku sendiri ini. Karena saya bertemu dengan banyak orang, itu semua problemnya itu karena memang tidak kenal sama cara kerja akalnya. Misalnya, contohnya paling sekarang gini. Coba di track, kenapa ini anak-anak stres punya mental health? Saya nggak ngomong sebab akibat dulu. Saya ngomong sederhana dari cara kerja otak. Otak itu melihat sesuatu itu ada ketika dia ada alat untuk mensimbolkan. Alat untuk mensimbolkan itu namanya kata-kata. Kalimat. Kalau di Islam, Adam itu yang bisa diajari nama-nama dan bisa menyebutkan. Artinya nama itu penting dalam hidup manusia. Coba diteliti. Mental health ini muncul ketika sudah muncul Google atau enggak. Artinya suplai kata-kata semakin banyak. Masalah yang tadinya ada tapi segera dilupakan karena tidak ada kosakatanya di kepala manusia. Sekarang ada nih, ini depresi, ini spektrum nih, ini apalagi lah segala macam itu, delusion of green, segala macam semakin penyakit-penyakit itu. Kenapa itu jadi real? Karena lihat semua yang ada kosakatanya itu jadi real di kepala manusia. Apalagi kita tidak bisa mengontrol otak kita. Itu sudah ada kosakatanya menempel di kepala, itu ada kesempatan untuk diolah dan mempengaruhi hidup kita. Dia masukin kandang itu stres, keluar kandang selesai. Betul. Nggak lama untuk itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengingat-ingat dengan mudah pengalaman stresnya di dalam kandang. Kalau manusia itu bisa 7 tahun. Dulu aku stres banget loh. Pas itu, ceritanya detail. Jadi menghidupkan ulang penderitaannya. Ini loh. Danger loh kata-kata ini, kalau makainya nggak tepat. Kita hidup di dua dunia, jangan salah. Dunia yang diciptakan Tuhan, yang dihidupi oleh wadah kita, dan dunia akal yang diciptakan oleh manusia sendiri. Demokrasi negara itu dunia akal, bukan dunia Tuhan itu. Dunia akal ini batu batanya itu bahasa dan kata-kata. Bisa diteliti sendiri korelasi antara bahasa, jumlah kosakata dan tingkat dan output budaya dari kumpulan itu seperti apa. Misalnya Jerman, grammarnya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Kenapa mereka jarang stand up komedian dari Jerman? Itu ada hubungannya itu. Tapi filsafat banyak keluar dari Jerman. Ada hubungannya. Karena bahasa memang yang membuat dunia kita. Ini tadi yang pertama. Kenapa sekarang banyak mental health? Karena ada kosakata untuk bahasnya. Kalau dulu karena nggak ada kosakata, nggak dikasih panggung. Kamu mau cerita sama teman, aku sedang sakit yang nggak enak, itu kalimatnya gitu aja udah. Habis itu ya nggak bisa dibahas lebih lanjut. Artinya gak enak badan dulu gitu aja ya. Pusingnya aku udah sekalimatnya itu pembahasan lebih lanjutnya nggak mudah. Artinya dia nggak ada kesempatan hidup di kepala manusia. Saya nggak ngomong tidak ada ya, tapi itu memperpanjang kesakitan. Nah itu baliknya dari disiplin akal. Kalau akalnya disiplin, dia bisa melepaskan sesuatu yang memang tidak penting dan bisa meretain sesuatu yang memang penting buat dia.
Ini selalu saya katakan, jangan kamu tersakiti oleh masa lalu, jangan tersakiti oleh masa depan. Masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Yang hidup hari ini tuh kamu tuh hari ini itu masalah di depan mata. Itu harus dihadapi. Masa depan itu penderitaan masa depan, jangan ditarik sekarang. Udah itu investasi aja, itu masa depan aja udah. Nah, yang kedua ini tadi. Dunia akan semakin tidak tidak terprediksi. Tidak pernah ada dunia terprediksi. Yang ada adalah illusion of prediction. Maksudnya gimana, Mas? Gini, seperti illusion of knowledge, ada banyak jenis ilusi ya. Jadi salah satunya adalah ilusi tentang prediction. Sebenarnya gini, manusia itu punya mental model ya, model melihat dunia. Karena kalau tidak ada mental model, dunia akan 100% random. Dia punya set of rules sehingga dia punya yang digunakan prediksi untuk mengkategorisasikan semua hal. Macam-macam. Bahkan naik motor, itu kamu tidak prediksi, tapi tidak stres loh. Ya. Naik motor tuh nggak bisa prediksi kapan ngerem, kapan ngegas, lampu merah atau gimana, tapi nggak stres orang. Padahal sama-sama tidak terprediksi. Tapi dunia yang dihadapi itu di mental model yang sama, yang dia pahami 100%. Dia cuma mungkin akan kaget kalau gajah lewat. Oke. Di Jakarta gajah lewat itu agak, gimana? Nggak masuk ini di mental model gue nih. Kok bisa gajah? Nah itu baru dia agak aware. Jadi artinya masa depan itu sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi. Tapi dia punya cukup mental model untuk untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi. Problemnya ketika dia stres sama masa depan tidak bisa memprediksi, itu bukan prediksi problemnya. Problemnya adalah mental model dia tidak cukup lebar untuk bisa melihat apa yang mungkin terjadi. Sehingga yang dihadapi tiap hari seperti naik mobil dan lihat gajah kaget, lihat kambing kaget. Kenapa? Karena di mental model dia tidak ada kemungkinan terjadi gajah lewat. Itu berhubungan dengan knowledge. Kalau pengetahuan dia, knowledge dan history. Orang yang belajar history itu biasanya mental modelnya juga lebih lebar karena dia lihat kejadian banyak. Ini saya agak belok sedikit. Itulah bedanya pendidikan, misalnya pendidikan buku sejarahnya Barat sama buku sejarahnya Timur. Kalau buku sejarahnya Timur misalnya Mahabharata itu masuk kategori buku sejarah. Nggak tahu ya dari asalnya, ini bukan pendapat saya, ini dari asalnya masuk kategori sejarah. Yang ditangkap itu bukan pengetahuan indrawi, dalam tanda petik perang melibatkan 1000 gajah, bukan data-data kuantitatif. Betul. Tapi yang diceritakan adalah interaksi antar manusia. Gimana Sengkuni melakukan ini, gimana Bambang Ekoloyo khianati sendiri oleh Dorna dan seterusnya. Artinya ketika kita membaca itu, kita punya mental model terhadap kemungkinan yang manusia lakukan. Dia nggak akan kaget ketika ada orang berbuat gini, karena dia udah kayak Sengkuni arek iki. Kayak Fir'aun arek iki. Kan gitu kan. Jelas itu dia punya mental modelnya seperti apa. Jadi menurut saya, ini orang yang saya nggak mengatakan bahwa itu tidak valid. Boleh kok stres tentang masa depan, nggak masalah kok. Tapi ada sebab akibatnya ini. Kalau orang kaget, itu biasanya yang di luar prediksi, bukan di luar prediksi, di luar mental model. Ini mungkin perlu saya jelaskan lebih lanjut. Gini, ciri-ciri sesuatu tidak termasuk dalam mental model adalah ketika kamu kaget dan ngambil perhatian di situ. Kaget, kok gini ya, COVID. Itu di luar mental model kita semua. Tapi besok ketika ada lagi orang udah nggak begitu kaget. Karena sudah punya mental modelnya. Contoh sederhana, kita jalan ada kambing tiba-tiba terbang, pasti kaget. Karena tidak ada di mental model kita, kambing itu terbang. Tapi kalau intrinsik di mental model kita, itu kita nggak akan kaget, bahkan melupakan. Nah ini yang kaget ke depan, stres masa depan, ini dia belum cukup lebar nih mental modelnya. Rekomendasi saya, baca sejarah, cari polanya. Baca teknologi dan bayangkan kemungkinan kejadiannya. Nggak harus benar. Tapi itu memperlebar mental model, sehingga terhadap masa depan, itu nggak jadi gelap-gelap amat, nggak gampang kaget. Berarti kalau orang yang naik motor sedikit-sedikit ngerem, sedikit-sedikit kaget itu memang mental modelnya sempit ya? Utangnya banyak kalau itu. Takut kalau serempetan tambah lagi utangnya kayaknya sih. Ini terkait tadi Mas, tadi sempat disinggung di awal, ini jadi bagaimana kita memandangnya kan? Di satu sisi, tadi ada pernyataan bahwa ketika kita semakin cemas, itu kita perlu bergembira karena berarti kecerdasan kita bekerja mengantisipasi segala hal.
tapi nggak cukup cerdas untuk bisa mengatasi cemasnya. Oke, tapi paling tidak sudah cerdas, bisa mengantisipasi. Paling nggak ada aktivitas otak sehingga keluar cemas. Betul. Tapi kalau nggak, memang ada orang yang sengaja pengen cemas. Kan pengennya enggak tuh, pakai otaknya untuk mengatasi kecemasan kan gitu. Di sisi lain ada kenyataan bahwa orang yang bahagia itu salah satu faktornya kalau dia mudah melupakan sesuatu. Bisa, itu jadi salah satu faktor ya. Nah, Indonesia ini kan, ya ini saya mau menarik ke lebih lanjut. Indonesia ini kan secara budayanya ya, yang kejadian nanti ya nantilah gitu kan. Tidak mau berpikir rumit-rumit gitu. Itu di satu sisi kalau kita pakai perspektif tadi kan, kemampuan kita untuk merasa bahagia itu menjadi lebih besar karena tidak mengkhawatirkan banyak hal. Oke. Tapi di sisi lain, kemampuan kita untuk melakukan analisa, melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang akan kemungkinan terjadi, itu juga minim. Ya, paham. Pertama saya akan merespon gini, itu bukan satu-satunya cara untuk bahagia. Oke. Dan nomor 2, itu generalisasi yang berbahaya. Karena tidak mungkin dalam satu society semuanya punya karakteristik yang sama. Betul. Pasti ada yang punya penderitaan, hidupnya pengen tahu masa depan terus, ada. Ada yang punya penderitaannya justru melihat masa depan, aku mau bahagia sekarang, it's okay. Dan menurut pemahaman saya dari belajar sejarah, kapasitas balance dari orang-orang yang berbeda itu selalu sama dalam society di waktu yang berbeda. Mau kecil mau gede balance-nya sama. Artinya gini, memang tidak semua orang punya hak jadi pemimpin. Bisa jadi bukan punya hak, mungkin semua orang punya hak, tapi tidak semua orang akan bisa menjadi pemimpin yang baik dan efektif, misalnya gitu. Kenapa? Karena butuh requirement-nya ya, trait tersendiri. Traitnya tersendiri nih. Kenapa dulu ngomongnya dipilih sama Tuhan, ngomong pemimpin itu kena pulung dan seterusnya? Itu sebenarnya salah satunya adalah pengumpamaan bahwa trait pemimpin itu ada faktor besar karena DNA juga, bukan turunan siapa. Betul. Tapi kebiasaan dia untuk berpikir. Kalau coba baca itulah, bukan cah psikologi, cah bisnis manajemen, baca si Jack Elliot. Itu dia memetakan bahwa ada orang yang memang hanya bisa pegang stres itu harian. Ya pekerjaan dia pas dengan itu, satpam, tukang bersih-bersih. Kalau dia pulang bawa PR stres, apakah dia tidak bahagia? Bahagia, karena dia pada tempat yang tepat. Tapi kalau orang kapasitasnya bisa melihat stres 5 tahun ke depan, disuruh kerja harian, stres. Kenapa? Karena dia tidak ada yang bisa dipikir tiap hari ini. Artinya kebahagiaan bukan pada faktor itu, tapi bagaimana kapasitas bawaan dia secara natural itu sesuai dengan peran yang dia lakukan di dunia. Nah, sistem yang kita bikin bangsa negara dan seterusnya, menurut saya seharusnya itu membuat sistem di mana modal dasar ini tepatnya jadi tempat yang tepat ketika menjadi sinkronkan dengan penataan society. Indonesia kisruh kayak gini karena memang tidak pernah tepat. Gue berani ngomong aku, gak pernah tepat sama sekali. Contoh paling sederhana konsep yang disebut tepat itu disebut sebagai meritokrasi. Sesuai dengan skillnya naik berdasarkan kapasitasnya, kemampuannya. Meritokrasi itu salah satu usaha untuk menempatkan. Karena kalau dia terlalu stres, pasti nggak mau naik juga. Udahlah, aku di sini aja. Mikirnya terlalu panjang gitu. Karena bahaya juga, Mas. Orang terlalu pintar taruh di bawah itu bahaya. Energi dan otaknya lebih-lebih. Di bawah dia bikin kisruh pasti. Bikin perkumpulan, bikin gosip, bikin segala macam. Jadi taruh orang. Bikin permuakatan jahat. Ya bisa jadi. Makanya taruh orang itu tepat di tempat yang dia cukup stres, tapi tidak terlalu stres untuk kehilangan fun. Di korporasi itu kan dulu juga ada semacam kategorisasi seperti itu, Mas. Jadi kalau kita rekrut orang overqualified, kita nggak rekrut kan, karena kita tahu dia akan stres menyesali dirinya, kapasitas gua nih nggak digunakan semuanya, gitu. Dia karena menurut saya karena kalau tahu problem itu berarti boleh dong perusahaan itu di strukturnya diubah sedemikian rupa. Ini podcast saya yang pertama kan bahas soal itu generation gap antara Gen Z sama generasi sebelumnya. Kok dianggap strawberry dan seterusnya. Saya nggak semudah itu problemnya karena setiap zaman melahirkan trait manusia juga punya karakteristik tertentu. Kalau perusahaan negara itu kan
buatan akal yang kita bisa boleh dan bisa ubah kapan saja. Jangan dipotong terus saya mau ngubahin KRI ya. Tapi tahu maksud saya ya. Intinya bahwa ini ciptaan akal, ini bebas ini. Ciptaan akal ini. Kita dulu punya Majapahit, punya Blambangan, punya Kediri, kemudian Indonesia. It's okay kok. Kita hidup semua kok. Tapi kalau ciptaan Tuhan kan kita nggak bisa buat. Kita cuma bisa memanfaatkan maksimal apa yang diberikan kan gitu. Jadi kalau Gen Z kayak gini, perusahaannya dirubah dong. Mekanisme di dalamnya diubah yang untuk mengakomodasi generasi baru ini kan. Ada beberapa kelompok yang menyalahkan strawberry generation tadi kan, bahwa generasi sekarang lemah begini kan, tidak tahan banting. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang jangan samakan generasi sekarang generasi yang sebelumnya, karena kita juga ciptaan zaman kan. Ya betul. Jadi kalau mereka yang membela Gen Z, yang membela Gen Z ini, dia akan menyatakan jangan salahkan Gen Z-nya, kamu sudah mengelola Gen Z sesuai dengan trait mereka atau belum? Iya, gitu kan? Ada pertanyaan sederhana kok. Kita yang dulu tahan banting, yang sekarang nggak tahan banting. Pertanyaannya, kita ngomong yang fundamental lagi. Tahan banting itu artinya kamu dibanting-banting dan tahan. Tapi diam gitu aja. Oke. Artinya, apakah ada orang di dunia ini yang mau dibanting? Oh, nggak ada yang mau. Tapi kenapa dia tahan? Karena nggak punya choice, atau nggak bisa milih choice. Lihat anak muda sekarang, itu bukan nggak tahan banting. Dari hidupnya, dari bayi, itu terbiasa punya unlimited choice. Milih lagu gini, milih video gini, nonton kapan. Generasi tua, dengerin lagu aja, telepon, radio, penyiar. Dan pekerjaan, dipukulin sama bosnya. Tahan banting, enggak, itu dia nggak punya choice, nggak berani implementasi choice-nya karena dia memang tidak terlatih, limited choice-nya di zaman itu. Di zaman ini Gen Z itu dari bayi choice-nya udah unlimited, jadi dia ditekan sedikit, ogah aku pindah aja, ngapain, dia terbiasa implementasi choice. Jadi cara megangnya bukan dengan gitu, dan secara nature seharusnya dia lebih manusiawi mas ya. Maksudnya semua manusia kan menghindari penderitaan, memilih yang nikmat. Tapi ada pitfall-nya juga. Terlalu banyak choice itu akan jadi yang disebut sebagai choice paralysis. Orang terlalu banyak paralyzed by analysis. Paralyzed by choice. Manusia itu optimalnya hanya diberi 5 sampai 9 choice. Kalau udah sampai 20 choice, pilihannya random biasanya. Malah kontraproduktif ya. Prasmanan makanannya 50, sini aja lah kan gitu. Kalau dikasih 1, ada pilihan ini kan gitu. Tapi kalau 9, oke, enaknya yang mana? Dia bisa milih. Artinya choice bisa diimplementasikan secara maksimal itu ketika choice-nya segitu. Sehingga sekarang bahkan pilihan choice-nya itu disediakan oleh algoritma. Slide, nggak suka slide, algoritmanya nangkep nih, kok di sini lama nih, jadi tak kasih choice yang ini lagi. Saking generasi ini sangat senang mengimplementasi choice, tanpa sadar bahwa dia harus melimit choice itu problem salah. Ini pitfallnya itu. Ini mental health ini tadi, itu juga ada hubungannya sama itu, karena dia tidak bisa melimit choice. Kenapa saya bisa ngomong, loh limitasi kok bagus? Tak kasih proof ya. Ini correlation proof, bukan scientific proof, correlation proof. Agama itu sudah berjalan ribuan tahun, dari sejak dulu ada namanya agama. Agama itu apa sih? Itu sebuah, bisa dikatakan kumpulan story atau picture atau sebuah mekanisme yang works in many society dan ditangkap oleh sebuah sistem, diimplementasi dalam sebuah sistem. Katakanlah itu kemudian agama seperti itu. Lihat dalam agama, banyaknya implementasi limited choice. Puasa Ramadan itu melimit choice. Kawin melimit choice. Sholat melimit choice. Kenapa kamu diwajibkan? Agar kamu tidak punya pilihan sebebas-bebasnya. Karena itu useful. Karena ketika kamu energimu tidak habis untuk memilih, betul. Energimu bisa digunakan untuk menilai dirimu dan menganalisis pilihanmu kemarin. Untuk hal-hal yang lebih prioritas dan mendasar ya. Untuk mengenali diri. That's all. Ini belum keluar lagi. Ini perlu ke dalam dulu. Karena untuk mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Ini banyak yang membantah ya maksudnya. Karena ini
keluar dari Ibnu Arabi kalau nggak salah. Dianggap bukan narasi formal dari Islam, tapi menurut saya ini punya merit luar biasa, punya value. Orang yang mengenal dirinya itu tidak bisa diganggu sama dunia luar. Mental health itu karena dirinya tidak disiplin terhadap akalnya dan eksistensinya. Dia eksistensinya disupport oleh external being. Contoh, posting like-nya sedikit stres. Kenapa? Karena eksistensinya disupport sama acknowledge dari orang lain. Dia harus melimit nih, harus understand dirinya. Aku adalah aku. Rootnya yang buat Tuhan, aku choose untuk melakukan ini dan menjadi ini. I don't care. Ini apa siapapun juga. Satu titik ekstrim itu kadang perlu agar untuk memastikan bahwa eksistensimu itu tidak disokong oleh artificial things. Ya. Yang begitu hal itu nggak ada, yang begitu hal itu kita nggak ada, eksis kita nggak ada juga. Lagi. Itu banyak sumber utama dari mental health itu. Kan salah satu yang menurut saya agak banyak sumbernya dari masalah eksistensial itu, sadar nggak sadar ya. Karena kalau orang, contoh lah, ada orang bertapa di tengah hutan sendirian 3 tahun nggak stres juga. Iya. Ada juga yang di tengah keramaian nggak stres juga. Artinya bukan eksternal faktor, itu internal faktor. Kalau kamu dikatain orang kemudian marah, gampangnya gitu ya, kamu menyerahkan state dirimu pada external being nih. Kok mudah sih kamu dikontrol sama orang lain? Emang dia yang bikin kamu? Emang dia yang kontrol kamu? Back to basic, yang bikin kamu Tuhan, yang punya kontrol terhadap dirimu adalah dirimu. Balik lagi, mental health ini tadi menurut saya mengingatkan kita untuk kita lebih disiplin terhadap eksistensi. Kita punya akal, kita punya wadak, kita tahu mana eksternal, kita mau mana internal. Ketika kita disiplin, kita lebih bisa memanage kapan mau stres, kapan enggak. Karena kadang-kadang stres itu penting. Ya. Karena hanya dalam keadaan stres kamu mencari hikmah, kan gitu. Betul. Kalau lagi seneng nggak mencari hikmah itu pasti. Kalimat mencari hikmah itu lagi stres itu keluarnya. Nah, yang terkait tadi Mas, ada mental model, ada tadi juga keluar dari Mas Abrang sebuah adagium yang populer ya di kalangan umat muslim, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah gitu kan. Kalau kita letakkan mental model menghasilkan man arafa nafsahu atau man arafa nafsahu dulu menghasilkan mental model? Enggak. Itu sirkular. Sirkular. Gini, coba cari di Google atau tanya sama GPT ya. Itu ada yang namanya iceberg model. Itu enak untuk melihat, mengkategorisasikan yang terjadi itu bisa dilihat dari segala berapa cara sih, berapa angle sih, dari berapa depth-nya gitu. Jadi mental model itu terletak paling bawah. Karena semua ini pakai mental teori sistemnya Peter Singgah, Bu. Sistem teori. Itu bagian dari sistem teori ya. Bagian dari sistem teori. Sistem teori banyak event, trend, structure sama mental model paling bawah. Mental model. Itu mental model itu kenapa Nabi itu nggak bikinnya structure? Ya. Semua Nabi itu nggak bikin structure loh. Nabi itu selalu bikin mental model. Mental model itu, akhlak itu urusan mental model. Ya. Karena kalau mental modelnya bener, dia mau bikin structure, mau bikin event, mau bikin structure, mau bikin pattern, ataupun event, itu jadinya bagus semua. Karena mental modelnya bener nih. Ya. Indonesia ini remuk karena mental modelnya sudah remuk. Ya. Ini tadi sempat kita juga diskusi di belakang Mas, terkait ini juga sebenarnya mental model ya. Tadi Mas Abrang menyatakan bahwa kita di dunia ini banyak dihancurkan karena seharusnya apa namanya kalau dalam Islam itu ya. Yang mana? Perilaku baik itu kan harusnya orientasinya keluar kan, melayani orang gitu kan. Tapi kemudian banyak dalam doktrin ini dipelintir menjadi semua perilaku baiknya juga demi diri kita. Gitu ngomong Ustadz itu. Nggak perlu omongin daripada kamu ketit gitu nanti ya. Ya udah enggak. Enggak, itu salah satu Ustadz yang menurut saya sendiri agak gatal. Ada clear delineation, ada clear fundamental konsep. Waktu itu kan saya dari kecil kan didoktrin antara dosa dan pahala. Dan apa sih ini bedanya apa dosa sama pahala ini apa? Nabi Khidir bunuh anak kecil juga itu boleh Nabi kok. Gimana ini dosa dan pahalanya ini? Dan salah satunya saya teliti juga cerita tentang Nabi Khidir. Kemudian saya mendapat hipotesis bahwa semua akar pahala
itu adalah things yang kamu lakukan yang serve other. Ya, keluar ya. Yang keluar, melayani orang lain, membantu orang lain, sedekah kayak apa itu serve other. Yang untuk melayani diri sendiri itu jadinya dosa. Memuaskan diri, mementingkan diri sendiri dan seterusnya, itu fondasi utama yang kemudian terjemahannya jadi dosa. Mencuri kan untuk diri sendiri dan seterusnya itu kan, apalagi merugikan orang lain. Untuk diri sendiri dan merugikan orang lain itu akar dari ya, ini berarti salah satu mental model ini ya. Bahwa ini, pahala itu adalah semua yang berlaku untuk orang lain. Ini masuknya bukan mental model sih. Ini masuknya ke narasi dunia yang kita subscribe. Ini kalau mental model kan diri. Kemudian ini kan ada narasi agama nih, narasi Islam, ada narasi sains. Kita internalisasi. Kita memandang pakai narasi mana nih. Kalau menurut saya narasi Islam dan spiritual itu yang membedakan itu, bahwa kalau misalnya kamu sedekah itu memang untuk melayani orang lain konsepnya. Tuhan lagi membuat sebuah mekanisme seperti itu agar kamu terlatih melepaskan sesuatu untuk orang lain. Oke. Ini ketika itu diubah menjadi kamu melepaskan sesuatu untuk mendapatkan 700 kali untuk dirimu sendiri. Duitnya sama, niatnya 180 derajat berbalik. Itu tidak hanya menipu, itu orang yang tadinya mau masuk surga menjadi masuk neraka, yang tadinya pahala menjadi dosa. Kan gitu. Ini makanya ini pengen tak tapuk cangkem ini. Kamu tingkatnya menyesatkan gitu loh, bukan hanya menipu tapi menyesatkan. Ini kamu udah ganggu perjalanan orang mau menuju surganya untuk kepentinganmu sendiri yang gagal juga di akhir zaman. Tuhan nggak akan diem lah. Alam ada proses sebab akibatnya yang akan berbalik, membuat itu terbalik lah dalam tanda petik gitulah. Artinya ya ini tadi obrolan-obrolan ringan bahwa betapa kalau kita cuman megang permukaan, agama doktrin itu nggak apa-apa menurut saya untuk anak kecil karena belum punya modal. Tapi kalau untuk udah gede, udah dewasa, sudah akil ya, dijak ngomong why, bukan what. Kalau ada tanya why, terus kenapa saya sholat? Udah loh, main manut aja. Kalau umur 5 tahun nggak masalah aku Mas Yan. 10 tahun oke, nggak masalah. Kalau udah dewasa, tanya, ngapain tanya-tanya, udah pokoknya lakukan. Itu yang ngajari yang goblok. Menurut saya. Kenapa? Karena naturalnya dia pengen tahu dunia. Dia pengen tahu kenapa dia harus melakukan ini. Buat itu tidak selesai. Ada why, ada how, ada when. Itu banyak iteratif komunikatif. Ada 6 jenis iteratif komunikasi yang memang jadi basic fondasi manusia untuk inquire, untuk mengetahui dunia lebih jauh. Dan perintah Tuhan kok untuk kita mengetahui Tuhan dan ciptaannya. Salah satunya itu, kenapa aku disuruh gini ya? Ketika nanya malah dibantah itu ya sedih aku. Ini orang pengen tahu lebih dalam kok. Efeknya nanti orang melakukan tiap hari, dia merasa itu benar, tidak tahu kenapa itu benar, menyalahkan yang tidak melakukan. Debatnya jadi debat gusir. Hiduplah Indonesia Raya. Gitu itu jadinya. Nah, ini tadi kita juga sudah menyinggung terkait AI, Mas. Nah, tadi seperti disampaikan juga kan, banyak orang ini tidak punya bukan tidak punya ya. Mental modelnya itu kalau pakai bahasa Mas Abrang, mental modelnya gimana nanti apa yang harus saya perbuat itu gimana Mas? Simple. Conceptually simple. Pertanyaannya mau melakukan atau tidak. Belajar aja dari sejarah. Oke, kita lihat pelajaran sejarah. Ada istilah canonicalization, dicanonical. Oke, kita lihat polanya nih. Kita ambil pelajaran bagaimana industri pedati itu dihapuskan oleh industri mobil dalam 20 tahun. Betul. Berapa ratus ribu orang dan bengkel dari pedati yang hilang ganti jadi mobil. Tapi masih berjalan. Apa yang terjadi pada transisi itu? Ada yang adaptasi, meningkatkan skillnya sehingga bisa masuk industri baru. Ada yang isinya komplain dan khawatir terus, kemudian ketinggalan juga. Easy choice-nya. Dengan AI masuk, banyak value yang dia bisa berikan kepada pemakainya, bosnya misalnya. Yang tadinya value itu hanya bisa disediakan oleh manusia. Tapi tidak semua value yang bisa diberikan manusia itu bisa digantikan AI. Artinya, naikin value-mu. Belajar lagi, nganalisis lagi,
pertanyaan berikutnya gini, kira-kira apa ya value yang tidak bisa disediakan AI? Inisiatif. AI nggak bisa loh inisiatif. Tanpa prompt nggak bisa kerja Tanpa sendiri. nggak bisa, tanpa di enter, ditanyain gitu, apa dia suruh ngingetin, misalnya bisa dia ngingetin sendiri misalnya gitu. Tapi kan kita harus nyuruh. Iya. Dia ngingetin dong nanti kalau pas ini kan gitu. Anda belajar sendiri semua yang tersedia. Tapi kan kita kasih perintah. Tetap itu kasih perintah. inisiatif. AI nggak punya inisiatif sendiri. Dan ini kita lupakan. Orang kalau cari pekerja, itu cari yang mampu melakukan inisiatif. Kalau cuman melakukan apa yang disuruh, lama-lama diganti mesin, whatever. Udahlah semuanya. Oke, belajar berinisiatif. Jadi belajarnya gimana inisiatif sederhana. Dalam hidupmu, semua keputusanmu sadarilah bahwa itu keputusanmu. Deliberasi dalam hidup. Loh, emang itu penting deliberasi. Kita melakukan juga hanya melakukan kok. Tak kasih contoh lagi nih. Lihat nih dalam konsep Islam nih. Agama nih. Kalau kamu Islam ya, karena Indonesia Islam tak tarik dari situ aja. Lihat apa yang dicontohkan. Sebelum kamu masuk Islam syahadat, apa itu deklarasi. Sebelum pipis kamu doa, apa itu deklarasi. Sebelum makan kamu apa doa. Sebelum sholat niat. Itu semua deklarasi kamu melakukan sesuatu. Artinya deliberate, sengaja, inisiatif melakukan sesuatu. Tanpa paksaan. Sama paksa. Kadang-kadang terpaksa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau kamu sadar terpaksa dan mau melakukan, bukan urusan terpaksa. Mas, kalau punya anak harus ngasih makan, itu terpaksa bekerja. Iya. Aku punya ponakan Mas. Kalau dikasih makan, kenapa sih kita harus makan mulu? Kadang-kadang terpaksa itu nggak apa-apa karena kita sedang menanggung tanggung jawab. Kalau kasih anak kecil lah. Kalau disuruh kasih pilihan mau kerja atau mau main atau mau belajar, ya mesti mau main, dipaksa karena itu penting untuk masa depannya. Kalau orang dewasa biasanya udah megang tanggung jawab. Oke, aku mau punya istri, punya anak nih. Berarti tanggung jawabnya adalah ngidupin nih. Waktunya dihabiskan untuk bekerja. Kalau kasih pilihan, yuk mau kalau bisa nggak kerja duitnya banyak kan gitu Mam. Tapi kan mekanisme dunia membuatmu harus terpaksa melakukan itu karena tanggung jawab. Tapi kalau orang sudah mindsetnya aku melakukan tanggung jawab, pekerjaannya jadi enteng. Karena ada value dalam dirinya ketika melakukan. Tidak bukan lagi keterpaksaan yang kosong. Oke, balik ke itu tadi. Belajarnya sederhana kok. Coba di track setiap hari. Kamu inisiatifnya melakukan sesuatu itu berapa persen inisiatif, berapa persen otomatis? Kita. Setiap kalau menurut Daniel Kahneman kita lebih banyak otomatis ya? 95% kalau ngomong Daniel Kahneman. Ya. Sistem satunya, Sistem satu. 95% itu otomatis. Islam itu ngajarin kita setiap ngapa-ngapain ada doanya. Itu cuma mau ningkatin, nurunin dari 95% itu loh. Paling tidak kita punya niat, walaupun itu motifnya terpaksa atau apa, paling nggak kita paham. Punya niat, karena gini, ketika sudah dideklarasikan niatnya, susah loh bikin niat korupsi. Ya. Saya berniat korupsi karena Allah, nggak enak ya, masuk karena Allah. Saya berniat korupsi karena orang susah tua. banget. Nggak bisa juga. Diwajibkan niat aja susah banget loh itu. Kita berbuat buruk itu. Betapa niat itu sangat-sangat penting. Dan ternyata kebiasaan berniat dan deliberate dengan sengaja melakukan sesuatu ini membuat kita bisa bertahan di hadapan AI ini. AI pinter memang, tapi dia nggak punya inisiatif. Nah, itu salah satu contoh ya. Ada banyak aspek yang lain bagaimana kita menghadapi AI. Tapi kalau gambar besarnya, tingkatkan value-mu sebagai manusia. Oke. Kalau aku gini Mas, ini koreksi saya kalau salah ya. Karena pengetahuan saya di dunia AI juga kan hanya pengetahuan di level permukaan. Tapi harusnya ya, manusia itu berbahagia. Karena gini, dulu kita membuat modeling kapan gunung meletus, kemudian treatment apa yang harus kita lakukan agar gunung tidak meletus. Itu kita tidak punya cukup data untuk melakukan modeling itu. Dengan adanya AI, mungkin kita bisa melakukan itu gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk meminimalisir katastrofi yang mungkin di masa depan kita alami. Ya, gimana Mas? Possible. Itu salah satu advantage dari AI. Apakah itu bisa membuat manusia kemudian harus bahagia atau enggak, itu pertanyaan yang lain. Nah, itu menurut saya sih semua teknologi ketika dia diadopsi sama society berarti dia ada gunanya. AI gunanya banyak. Saya tadi mengatakan di belakang tadi mengatakan bahwa kategori AI itu enabler loh. Dia sama dengan listrik, bukan sama dengan HP.
Bukan sama dengan itu, sama dengan listrik. Kenapa? Karena dia enabling dengan ada dia banyak turunan kemudian yang lahir. Salah satu turunannya adalah kemampuan prediksi itu. Tapi bahwa itu hal yang baik, iya, possible. Tapi itu juga ada kemungkinan pitfall-nya. Tidak ada di dunia ini yang ada kemungkinan pitfall. Kalau Anda tahu semua kejadian esok hari, Anda pasti malas melakukan esok hari. Hidup menjadi nggak menarik, Mas. Karena untuk kita lihat pola sederhana lah. Orang yang nggak punya pekerjaan, itu pengen nih kantoran. Orang yang kantoran, setiap liburan cari hal-hal yang aneh. Naik gunung kayak, ke pantai kayak, kemana kayak. Artinya, orang butuh kepastian. Tapi orang juga butuh ketidakpastian. Ya. Kalau ini nggak balance, nggak enak hidupnya. Sama sekali nggak enak. Ini penelitiannya. Suami istri itu kalau nggak pernah ribut, itu pasti cerai, gampang cerai. Kalau ribut terus, ya juga cerai. Ada rasionya, kalau nggak salah 11:3. Ada sweet spotnya berarti ya? Ada sweet spotnya. Kalau mungkin saya salah angkanya ya, tapi seingat saya mau dicek lagi, sweet spotnya itu 3:11. 3 kali seneng bareng, 3 kali ribut. 3 kali ribut. Nah, jadi perbandingan 3:11. Kalau nggak pernah ribut sama sekali, bosen terus pecah, ribut terus, ya nggak tahan ya pecah. Artinya ada ribut tapi bahagia, ribut bahagia, harus ada kayak gitu. Artinya prediksi jangan sampai prediksi semua juga. Itu nanti nggak enak juga hidupnya. Ngapain udah tahu masa depan? Mungkin ini nggak pas diomongin di sini ya. Tapi ini sudah dialami oleh, ya ini gini aja. Ini jangan digali lebih lanjut. Ini kalimat saya ini jangan digali lebih lanjut. Catat aja nanti kalau kamu suatu hari menemukan informasi tentang ini, diem aja, gali sendiri. Tapi itu tadi. Pengetahuan tentang ke depan apa yang terjadi itu sudah ada percobaannya di sebuah planet 6 juta tahun yang lalu, dan itu tidak membuat pertumbuhan manusia menjadi bagus. Sehingga di bumi ada konsep yang namanya veil of forgetfulness, bahasa Indonesianya, hijab kelupaan. Jadi ketika sudah lahir dia punya hijab, lupa masa lalunya, lupa plannya, lupa ketika lahir apanya. Ternyata itu jalan yang paling efektif untuk menumbuhkan manusia, soul-nya, pemahamannya manusia itu dalam waktu yang terpendek dari percobaan yang lain. Percobaan yang lain pernah lahir tapi masih ingat, nggak efektif. Tahu masa depan, bisa prediksi, nggak efektif. Karena core value kita di sini adalah menumbuhkan soul. Soul itu dirawat lewat hope itu nggak? Karena kita tidak tahu masa lalu, kita ada beberapa part yang kita hoping gitu. Hope itu product of the mind. Bukan soul itu katakanlah spirit ya. Soul itu yang dia butuh adalah understand the shape. Ini susah ngomongnya ya, karena gini. Body, mind, soul. Body itu di badan, mind itu yang kita pahami sebagai akal. Ya. Apa itu soul? Spirit? Spirit adalah yang bukan akal dan bukan body. Gampangnya gitu. Artinya kita tidak bisa mendeskripsikan dengan bahasa. Nggak bisa mendeskripsikan dengan amsal bahkan. Karena semua yang keluar dari bahasa itu keluar dari akal, semua amsal itu keluar dari dunia fisik. Padahal spirit adalah bukan akal dan bukan fisik. Sehingga kalimatnya kalau di Islam kan nggak banyak yang orang tahu, udah nggak usah diomongin kan, gampangnya gitu. Nggak banyak orang tahu. Makanya saya ngomong nggak usah digali lebih lanjut. Intinya bahwa kita ada satu part itu manusia yang perlu tumbuh. Ini kan katalis aja nih. Ini katalis kita ngalami gini, ngalami mental health, ngalami stres, ngalami AI dan seterusnya. Tapi kan apa yang forever? Pertanyaan balik ke awal podcast ini. Apa yang forever? Yang forever kan spiritnya. Yeah. Spiritnya hidup sebentar untuk experience something, untuk agar dia paham satu shape tertentu dari dirinya, untuk kemudian kembali ke ke karung berasnya. Ya, kenapa pakai istilah itu nggak usah nanya. Nah ini terakhir Mas. Tadi kan salah satu karakteristik yang harus membedakan kenapa orang kagetan, kenapa orang khawatiran itu karena mental modelnya tidak terlalu luas ya, untuk kemudian melihat segala sesuatu dengan berbagai kemungkinannya. Ada nggak tips? Ada. Yang bentuknya seperti algoritma untuk mengembangkan mental model dari Mas Abrang? Mudah kok, mudah. Itu nggak, orang Jawa kan ada kan kalimat ojo gumunan. Ojo gumunan. Ya kan ada peribahasa gitu. Jangan bahasa Indonesianya apa ya? Jangan gampang heran. Jangan gampang heran. Jangan gampang heran. Kalau peribahasanya gitu. Ini diterjemahkan jadi nggak peduli sama apa-apa. Itu menurut saya bodoh. Kok nggak peduli sama apa? Itu heran, itu indikator bahwa kamu
tidak tahu tentang hal itu. Jangan heran, itu artinya tahulah semua hal sehingga tidak ada lagi yang mengherankanmu gitu. Bukan terus nggak peduli apa-apa gitu loh. Itu arahnya salah itu yang terjemahkan. Artinya di tengah jalan kamu heran, berarti kesempatan untuk tumbuh. Heran itu menyenangkan loh. Heran, kaget itu ada menyenangkannya. Kalau nggak kado nggak populer lah. Kado itu kan baru itu populer, kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya itu nggak bagian dari mental model. Gimana gedein mental model? Oke. Kejadian di muka bumi, walaupun bentuknya berbeda-beda, itu tapi polanya itu bisa dilihat. Bisa kita baca sebanyak mungkin. Dipelajari ya? Dipelajari bisa. Artinya kalau kamu kaget, itu sudah pernah terjadi sebelumnya dan kamu tidak belajar. Untuk memperlebar mental model, itu baca histori. Lihat baca, polanya. Gini, apa? Oke, nanti saya maunya ngomong lihat pola. Tapi takutnya itu. Takutnya terlalu abstrak. Kan tadi misalnya algoritma nih. Ya, tanya algoritma. Ya agak jelas nih gimana. Baca sejarah itu gimana sih? Karena bukan hanya sejarah. Kamu baca komik pun nggak masalah. Karena yang kita butuhkan kan mental model. Gini, perhatikan ketika membaca sejarah, ketika membaca komik, ketika menonton film whatever, perhatikan setiap manusia membuat keputusan. Semua keputusan itu datang dari knowledge dan sebuah mental model tertentu. Jadi ketika kamu nonton, kamu bukan nonton, kamu menjadi dia. Kalau aku jadi dia, kenapa ambil keputusan ini ya? Oh mungkin karena pengetahuannya gini. Oke, baca lagi. Kenapa ya Sengkuni jahatnya kayak gini? Kalau kamu selesai cuman jahat dia, orang jahat, nggak memperlebar mental modelmu. Itu orang yang kayak gitu itu, yang gampang ngomong kamu jahat, kamu salah, itu pasti mental modelnya kecil. Pasti tidak terlalu cerdas orangnya. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan bahwa dirinya mampu melakukan itu. Saya nanya ke orang gini, kamu mampu nggak membunuh orang? Kok kamu ngatain pembunuh itu orang jahat? Ya enggak lah, kalau aku nggak mungkin bunuh. Pasti kan ada cerita di belakang. Loh, kasih sebuah kondisi. Ibumu diludahin mukanya di depan matamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bunuh nggak? Yo tak bunuh. Kamu pembunuh toh? Lu kan ada sebabnya. Kamu pikir dia nggak ada sebabnya? Mungkin kamu nggak tahu sebabnya. Tapi orang jahat itu ada latar belakangnya. Orang melakukan segala sesuatu itu ada latar belakangnya. Artinya ketika kita belajar sejarah dan belajar keputusan orang, kita akan tahu mental modelnya. Kita nggak ada orang paham orang lain marah kalau dia tidak pernah merasakan marah. Tidak akan paham orang lain merasakan sedih kalau dia tidak pernah merasakan sedih. Artinya first read itu tuh self. First read itu self untuk bisa read situation. Jadi ketika membaca sejarah, ketika membaca komik, as if you read yourself, apa ya yang bisa membuatku membuat keputusan yang sama komik ini, kan gitu. Si Naruto misalnya mau bikin gini, ini kenapa ya? Oh, karena mungkin dia gini cara pandangnya. Oh, dia latar belakangnya gini. Oke, paham. Itu mental modelnya nambah lagi nih. Banyak, semakin banyak nih. Semakin kamu banyak, semakin tidak kaget dan semakin bisa melihat apa yang terjadi di belakang hanya dari sebuah keputusan. Jadi ketika kita ngelihat gini, kok presiden, kok para petinggi gini ya perilakunya? Oh, belakangnya kemungkinan A, B, C, dah, nggak banyak-banyak. Kita lihat faktor berikutnya, oh ini menuju ke arah A, ini menuju ke arah B, oh C nggak mungkin berarti. Oh B itu ada di belakangnya, oke dia kayak gini. Simple itu. Kenapa? Karena kamu sudah punya perpustakaan segitu banyak tentang kemungkinan manusia mengambil keputusan. Itu ada kaitannya nggak? Kemampuan untuk membangun mental model itu dengan kemampuan untuk membangun empati. Gini, ya. Bentar. Saya hubungkan dulu. Ini tadi, ini kan pilihan terhadap mental model. Cerita-cerita orang mengambil keputusan yang berbeda. Setelah itu kamu ambil yang sesuai dengan dirimu, jadi mental modelmu. Kita kurasi dulu ya. Kita kurasi lah, iya dong. Itu mental model kita yang ini kan diri kita nih. Yeah. Jadi dibentuknya deliberate. Sengaja, karena mayoritas bentuknya nggak sengaja. Padahal kalau kamu tidak punya kemampuan membentuk sendiri, ikutilah agama, karena agama itu membentuk mental model yang tepat tanpa kamu harus menjadi pandai, kan? Kamu harus riset segitu panjang. Itu konsepnya agama itu. Ini yo disini ustadz ya yo debat terus aku ramah. Gue serasa mikir panjang-panjang, ikut ini gitu ya. Nanti ketika ikut ini, itu kan dia melakukan ini terbangun nih sedikit nih bawah sadar. Aduh ini aku kalau ngomong bakal 2 jam ini. Ini ada bawah sadarnya ini. Terus kemudian kan lama-lama dia interaksi dan bertanya. Jadi
Saya pakai analogi sederhana. Mental model orang itu seperti dia membangun rumah. Ketika dia kecil, itu dia membangun dari kayu yang lewat di sungai. Dibangun, ambil bikin rumah. Untuk bisa ditinggali. Apakah rumahnya bagus? Busuk. Karena hanya kayu yang lewat. Tapi ketika dia sudah punya rumah, saya nyebutnya itu sebagai rumah pemahaman. Dia bisa ngelihat nih, oh pintuku buruk. Cari pintu lagi, belanja cari lagi pintu ya. yang bagus lah, tak ganti. Artinya seumur hidup itu man arafa nafsahu, menemukan dirinya. Jadi rumah pemahamannya semakin bagus, rumahnya jadi semakin yang dia pengen ciptakan. Ini tadi kan belajar, ini tadi kan ngumpulin kayu, ngumpulin semen untuk bikin rumahnya dia sendiri. Gitu loh. Itu yang sangat diperlukan oleh kita, kesadaran kita dan kontrol kita. Kalau ini sudah rumahmu bener-bener punyamu sendiri, nggak akan ada dari luar yang bisa mengganggumu. Coba bikin penelitian yang ahli-ahli agama atau yang ahli-ahli sejarah. Orang yang tingkatnya tinggi, yang dianggap tinggi dalam dalam agama misalnya, spiritualnya tinggi, cobaannya pasti bukan dari lingkungannya. Cobaannya dari orang terdekatnya. Tingkat cobaan, dia sudah tidak bisa diganggu dunia. Kalau kamu masih bisa diganggu dunia, tingkatmu masih rendah. Kemudian nggak bisa diganggu dunia, nanti tetangga yang mengganggu. Habis itu keluarga sendiri. Udah nggak bisa diganggu, bisa anakmu sendiri, bisa istrimu sendiri. Itu semakin dekat itu. Ya mohon maaf lah. Ya nggak enak aku ngomong, nanti ada yang nggak suka. Teliti sendiri. Pasti semakin tinggi makomnya, cobaannya semakin dekat ke dia, yang bisa mengganggu dia. Kenapa? Karena dunia sudah nggak bisa mengganggunya. Artinya kalau Twitter trending topik di Twitter itu bisa mengganggumu, ya Allah ya Rabbi, itu produk jempol sambil beol itu bisa mengganggu hidupmu, nggak bisa tidur, itu betapa lemah hidupmu. Apalagi kalau yang tahu mekanismenya Twitter trending itu bisa digerakkan dengan sekumpulan orang nge-tweet dalam waktu yang bersamaan, diorkestrasi. Ini ada fakta yang menarik lagi. Kalau kamu tahu kayak gitu, dan itu ternyata efektif untuk mengganggu orang lain, yang diganggu siapa? Kan para pejabat nih. Ini kan tingkat viral itu lebih tinggi daripada undang-undang. Begitu viral direspon, ternyata viral mengganggu hidupnya. Yang mengatur hidupnya adalah viral. Ingat tadi kalimat saya makom tadi itu. Yang mengganggu hidupnya adalah viral. Biar jadi hidupnya dia tergantung pada acknowledge-nya orang lain, bukan tergantung pada value dalam dirinya. Dan itu jadi pemimpin. Mau jadi negara apa? Yang jadi pemimpin itu makomnya mesti tinggi. Ya bukan, nggak mesti sih. Ya cuma ada konsekuensinya aja. Jangan kaget kalau negara kita kemudian nanti setengah mati ya, karena yang berapa puluh tahun udah mayoritas di keputusannya diatur oleh orang-orang yang, saya nggak ngomong buruk, orang yang mudah dibelokkan, bukan mudah, yang ada harganya untuk dibelokkan gitu. ada kuantifikasi harganya untuk dibelokkan, itu kan ya gimana ya. Udah, saya mencoba sopan setengah mati nggak ngerokok ini soalnya. terus lanjut. Nggak santai lanjut. Nggak, itu tapi menarik Mas. Jadi kesadaran ini yang di banyak kita mungkin belum banyak punya kesadaran bahwa proses mengenali diri itu tadi, prosesnya yang membangun mental model dengan belanja banyak pengalaman dari orang lain. Belanjanya nggak cuma kasusnya, tapi juga apa yang melatari belakang kasus. Iya betul, itu kan? Ya, mensimulasi dirinya. Dirinya. Jangan lupa bahwa mental model itu harus dirubah terus. Jangan setia pada mental model, setia pada kebenaran. Kamu pelin-pelan, kemarin ngomong gini ya, kok sekarang gini. Saya menemukan fakta baru bahwa kemarin keputusan saya salah, makanya saya berubah. Ini bukan pelin-pelan, saya bukan setia pada keputusan, saya setia pada kebenaran kan. Loh, seperti ini loh, misalnya saya dianggap, saya tidak setuju sama pemerintah, ngelawan pemerintah. Saya setia sama Indonesia, bukan setia pada orang. Kalau orang itu sama-sama setia sama Indonesia, ayo kita bekerja sama. Kalau ternyata kamu membunuh Indonesia, ya tak lawan, bukan lawan pemerintahnya, tapi lawan ketidaksetiaannya pada Indonesia. Clarity, jelas positioningnya. Ini yang membuat kabur itu yang memang yang nggak sampai otaknya. Oke baik, Mas Sabrang, terima kasih untuk waktunya.
Pemirsa Mata Hati TV, tadi sudah kita dengar pembelajaran yang kita dapat hari ini. Mental model itu akan menentukan bagaimana kita akhirnya mencapai pada tingkatan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jauh lebih dari itu. Nabi itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Itu mental model. Artinya mental model itu fundament sekor-kornya dunia akhirat. Core of the core. Core of the core dari being human-nya ini loh. Oke, baik. Terima kasih sahabat Mata TV. Kita sudahi sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, NU.